pergeseran panjang gelombang. Itu masuk ke ulangan harian minggu depan ya. Oke, Ibu ready lagi? Jadi penggunaan panjang gelombang di suatu penetapan itu tidak selalu sama dengan teoritisnya atau standarnya. Oke, karena selalu terjadi yang namanya pergeseran panjang gelombang. Ada berapa macam pergeseran panjang gelombang? Ada yang shock, panjang gelombang yang lebih kecil. Energinya berarti lebih besar. Ada yang lebih kecil. Kenapa ada pergeseran panjang gelombang? Karena yang menyebabkan pergeseran panjang gelombang karena adanya coba selalu apa yang menyebabkan pergeseran panjang gelombang? Polaran. Oke, umumnya yang polar bergeser kemana? Ke gipsok. Kenapa ya polar bergeser ke gipsok? Karena memiliki ikatan hidrogen, jadi ikatannya lebih kuat ya. Jika dia butuh energi lebih besar, sehingga umumnya bergeser ke gipsok. Yang kedua, Rahel. Selain polar dan non polar apa lagi? Kromofor. Oke, kromofor saja bisa menggeser nggak penggeseran panjang gelombang? Enggak, berarti harus ada apa tuh? Harus ada? Gugus ausokrom. Gugus ausokrom itu yang memiliki elemen apa aja? Jadi harus terikat di gugus kromofor. Ya, kalau sendiri suatu senyawa yang hanya memiliki gugus ausokrom atau hanya kromofor saja tidak menggeser panjang gelombang. Tapi kalau ausokrom terikat di gugus kromofor, umumnya bergeser ke arah barometrics. Oke, kemudian yang kromofor apa lagi? Ikatan konjugasi. Oke, semakin banyak ikatan konjugasinya berarti bergeser ke arah barometrik. Umumnya senyawa organiknya berwarna sehingga diukurnya di daerah sistem. Nanti ujiannya berupa studi kasus ya. Nanti pilihan ganda tapi uji kasus. Oke, sekarang kalian catat dulu. Ini hubungannya sama hukum. 12 video kan? Oke. Fokus apaan? Tulisannya dia bisa kelihatan si Udin nggak kelihatan itu mau nulis. Di sini Di sini aja dia depan. Enggak, ini mau kan? Nanti kalau ditanya nih. Gimana? Besok biarin. Yang dapat Anda pastikan bahwa data yang kalian peroleh itu valid. Valid itu berarti datanya bisa diterima ya. Oke. Suatu data. Ya. Santuy. Di sini aja juga bisa di sini. Sini. Kanan tidak. Berarti dianalisis dengan menggunakan alat Sengaja jatuh keluar. Idealnya ada terkalibrasi ya. Oke, kita bahas ya. Oke, metode sudah dianggap valid. Jadi kalau mau melakukan sesuatu menggunakan instruksi kerja atau metode itu dianggap valid. Instrumennya harus terkalibrasi. Nanti dihubungkan sama materi. Yang kedua, itu yang selalu tuh setiap praktek selalu ditanya. Hitung dulu regresinya. Yang kedua, linearitas. Atau koefisien korelasinya itu harusnya 0,9999 atau 1. Artinya apa? Kurvanya linear. Kalau kurvanya linear berarti tidak ada penyimpangan hukum Lambert. Lagi penyimpangan hukum Lambert adalah ketidakliniaran hubungan antara konsentrasi dengan absorpsi. Apa artinya linear? Kenaikan konsentrasinya harus sama dengan kenaikan absorpsi. Bukan hanya sekedar naik. Oke,
kasih regresinya 0,999. Kalau kalian persyaratannya nanti sesuaikan dengan persyaratan. Kalau di lab 0,995. Oh, dicek tuh dari standarnya. Ingat, linearitas itu berasal dari kurva kalibrasi deret standar. Kalau di gambar berarti kurvanya ya. Berarti kita nyampe ke sini. X, Y. Ini apa? Persentase. Ini kalau lihat tuh kamu nggak susah narik garis ya, pasti sama. Ini R kuadratnya 0,9. Oke, yang ketiga itu istilahnya keberterimaan data. Keberterimaan data. Apa ya Bu? Lihat kalian RPD kurang dari 5%. Ini istilahnya keberterimaan data. Data kamu diterima jika dianggap valid jika RPD-nya kurang dari 5%. Oke, apa sih RPD? Percentage. Data. Kalau ditanya apa sih maksudnya RPD-nya kurang dari 5%? Dia bisa jawab nggak? Kurang dari 5%. Ditanya syaratnya apa? Keberterimaan datanya RPD kurang dari 5%. Maksudnya apa kurang dari 5%? Simplo, data antara simplo dengan duplo itu perbedaannya tidak boleh lebih dari 5%. Istilah validasinya adalah presisi, kedekatan satu nilai dengan nilai yang lain. Jadi kalau mau paham apa itu RPD? Presisinya Bu, apa? Presisinya baik. Apa itu presisi? Kedekatan satu nilai dengan nilai yang satu nilai dengan nilai yang lain berarti baik atau berdekatan. Hasilnya adalah akurasi. Kalau akurasi apa? Nilai yang dihasilkan dari hasil analisis dibandingkan dengan nilai standar. Itu akurat. Jadi persyaratannya harus ini dulu. Datanya, linearitasnya bagus, RPD-nya bagus, baru nanti dihitung akurasinya terhadap standar. Bu, kalau misalnya RPD-nya misalnya kurang dari 5%, regresinya 0,99%, mungkin nggak akurasinya jelek? Mungkin. Itu hanya pengolahan data. Misalnya dapat dihitung, misalnya RPD-nya simplo sama duplonya kurang dari 5%. Kemudian kamu rata-ratakan, nah, dari rata-ratain dapatlah 9 ppm. Tapi nilai sebenarnya dari standar adalah 10, itu belum tentu. Tapi setidaknya yang kamu olah, yang kamu lakukan itu sudah memenuhi persyaratan. Ya, berarti nanti ditelusuri. Nah, nih kalau ditanya, di suatu saat data dinyatakan valid, jadi RPD itu sama dengan presisi, pendekatan satu nilai. Astagfirullah. Tadi kamu masuk jam berapa? Jam 7.15. Sekarang jam berapa? 7.31. 7.31. Persyaratan masuk ke kelas berapa perjanjiannya? 10 menit. Baru tunggu di luar. Baru tunggu di luar. Oke, persyaratannya sudah dari awal. Oke. Nah, ini syarat-syarat data. Baru setelah baru kamu hitung akurasinya. Jadi ujungnya adalah akurasi. Nah, linearitas dan RPD ini masuk yang namanya validasi metode. Jadi kalian baru belajar validasi metode, linearitas dan RPD atau presisi. Nanti semester genap baru kita belajar metode validasi mulai dari akurasi, presisi, linearitas dan lain sebagainya. Kita baru linearitas dan RPD kehitungan.
Aplikasinya pada saat praktek nanti UKOM ya. Jadi kamu harus dapat linearitas memenuhi persyaratan, RPD memenuhi persyaratan. Oke, pada saat teori praktek kita bahas. Ada yang ditanyakan? Bisa lanjut? Kalau tidak ditanyakan? Oke, ini harus ingat. Oke, nah kita lihat yang nomor 1. Syaratnya adalah instrumen terkalibrasi. Lalu kita bahas apa itu kalibrasi. Istilahnya yang kalian lakukan sekarang adalah verifikasi. Verifikasi spektrofotometer UV vis. Bu, kalau instrumen istilahnya kalibrasi. Kalau alat gelas istilahnya verifikasi. Terus apa bedanya verifikasi sama kalibrasi? Oke. Verifikasi sama kalibrasi itu nggak bisa dipisahkan. Hanya prosesnya kalibrasi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Verifikasi adalah proses kalibrasi. Jadi susah urusannya. Kalau kamu melakukan kalibrasi, itu pasti harus melakukan verifikasi. Verifikasi itu kayak semacam mengkonfirmasi suatu data dibandingkan dengan suatu standar. Hanya sebatas memverifikasi, mengkonfirmasi. Oh, ini alatnya oke. Dibandingkan dengan apa? Dengan standar. Belum bisa menentukan alatnya baik atau tidak, kondisinya bagus atau tidak. Nah, setelah diverifikasi, dikonfirmasi, terus nanti dikeluarkanlah suatu keputusan bahwa alatnya baik atau tidak dengan sertifikat kalibrasi. Hanya membandingkan. Nah, istilah verifikasi jatuhnya adalah pemeliharaan alat atau maintenance yang kalian lakukan. Hanya sebatas memverifikasi, membandingkan dengan standar. Oh, hasilnya verify, unverify. Tapi belum bisa menyatakan, oh ini alatnya tidak dalam keadaan baik. Itu tidak bisa dipisahkan antara verifikasi dan kalibrasi. Oh, baru sesuai dengan standar. Oh, menyimpang dengan standar, baru sampai situ verifikasi. Oke, kalau kalian menggunakan alat, ada istilahnya status kalibrasi dan mengisi buku log. Berarti mengecek status kalibrasi dulu atau mengisi buku log? Mengisi buku log. Cek dulu deh, Bu. Mengecek dulu status kalibrasi. Kamu cek alatnya dalam keadaan baik atau tidak. Kalau alatnya keadaan tidak baik, ngapain ngisi buku log? Berarti alatnya tidak bisa dipakai. Kalau dipakai berarti hubungannya adalah bisa nggak memberikan data yang akurat? Enggak. Oke, jadi prosesnya adalah mengecek status kalibrasi. Di mana ada status kalibrasi? Biasanya di alat tuh. Iya, yang betul. Ya, yang ada formulirnya ya, ditempel. Oh, keadaannya oke, baru alatnya bisa digunakan. Nah, kapan kamu melakukan kalibrasi? Alatnya rusak atau alatnya masih bisa digunakan? Masih bisa. Kalau alatnya rusak bukan dikalibrasi, tapi Diganti. dibetulin. Gantilah. Kan harus membandingkan dengan standar. Kalau alatnya rusak, baru bisa dipakai, baru bisa dikalibrasi. Jadi kita melakukan kalibrasi bukan pada alat yang rusak, tapi alat yang masih bisa kita gunakan. Kita pengen tahu kondisinya masih bagus atau tidak. Dari kita melakukan kalibrasi atau verifikasi, baru kita bisa memastikan, oh ini alatnya rusak atau tidak. Oke, pengertian kalibrasi bisa dibaca sendiri. Banyak pengertiannya. Yang kalian perlu pahami adalah kalau mengkalibrasi berarti kan membandingkan dengan suatu standar. Ada larutan standarnya. Oh, harusnya absorbansinya sekian. Dari mana? Dibandingkan dengan larutan standar, absorbansinya berapa? Nah, larutan standar yang digunakan itu namanya larutan standar yang mampu telusur nasional maupun internasional. Dimanapun kamu melakukan verifikasi atau kalibrasi, larutan standarnya pasti sama. Hanya yang perlu dibedakan adalah larutan standarnya mampu telusur nasional atau internasional. Nah, kalau kita verifikasinya pakai holmium, panjang gelombang. Larutan standarnya dimanapun kamu melakukan kalibrasi itu pasti pakai larutan holmium. Hanya apakah dia berasal dari NIST atau tidak. Jadi larutan standar yang mampu telusur nasional atau internasional itu keluarnya dari NIST, National Institute Standard of Technology. Jadi dia yang mengeluarkan sertifikat larutan standar yang digunakan.
Jadi kalau kamu nanti PKL atau kamu penelitian, yang namanya larutan standarnya harus punya sertifikat. Namanya CRM atau sertifikat material. Jadi kamu ada sertifikatnya. Nah kalau yang Hongyu-nya di kita, Hongyu-nya sama dimanapun, hanya bukan berasal dari ya. Jadi larutan standarnya harus benar-benar bersertifikat, mampu to lusur. Jadi dipastikan kebenarannya. Bagaimana kita bisa membandingkan kalau larutan standarnya tidak bisa dipastikan kebenaran? Sertifikat. Dari mana kamu kompeten? Ada sertifikatnya. Dari mana datanya benar? Ada datanya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, bagaimana kita melakukan kalibrasi? Kok kita bisa menentukan alatnya dalam keadaan baik? Oke, kita bahas sekarang verifikasi atau kalibrasi instrumen yang kalian lakukan. Verifikasi spektrometer. Nanti sedikit verifikasi yang AS ya. Oke. Kalian lakukan ini kemarin. Ingat, verifikasi jatuhnya adalah pengecekan rutin atau maintenance. Kita bahas satu-satu. Verifikasi atau kalibrasi spektrofotometer itu ada 3. Yang pertama verifikasi panjang gelombang. Yang kedua verifikasi absorbansi. Yang ketiga verifikasi nilai sesatan. Oke. Apa sih verifikasi panjang gelombang? Simpel kalau ditanya. Apa yang dimaksud dengan verifikasi panjang gelombang? Membandingkan pembacaan panjang gelombang pada alat dibandingkan dengan panjang gelombang larutan standar. Kalau absorbasi panjang gelombang membandingkan panjang gelombang pada alat yang dikalibrasi dengan panjang gelombang larutan standar. Larutan standarnya apa? Holmium. Kenapa digunakan holmium? Selalu di kuis tuh. Karena holmium memiliki 14 puncak spesifik. Kalau namanya 14 puncak spesifik, bukan jumlahnya 14. Kalau jumlahnya 14, berarti panjang gelombangnya boleh berapa aja kan? Nah, kalau spesifik, itu spesifik harus ada 241, 333, 248 sampai 641 spesifik panjang gelombangnya. Oh, kita melakukan verifikasi panjang gelombang. Dengan melakukan verifikasi, kita bisa tahu alatnya keadaan baik atau tidak. Nah, sekarang kalau kamu verifikasi panjang gelombang, terus hasilnya unverified, artinya menyimpang dari persyaratan panjang gelombang larutan standar. Bagian instrumentasi dari spektrum mana yang terganggu? Panjang gelombang. Kalau diukur, panjang gelombangnya unverified semua. Berarti bagian instrumentasi spektrum mana yang kira-kira harus dicek? Slit kah? Slit bagian dari monokromator. Jadi nggak bisa nih slit atau dispersi sama slit keluar dan dipisahkan ya? Berarti monokromator. Oh, dicek monokromatornya. Oh, ini monokromatornya rusak, diganti, baru dikalibrasi ulang. Itu tujuan verifikasi panjang gelombang. Jadi dengan memverifikasi panjang gelombang, kamu tahu bagian instrumen spektronya mana yang harus dicek. Oke, dari situ bisa tahu kondisi alat. Lanjut, verifikasi absorbansi. Membandingkan pembacaan absorbansi pada alat dengan pembacaan absorbansi larutan standar. Pakai apa? Kalau UV, kalium dikromat. Ditanya, kalium dikromat warnanya apa? Jangan bilang kalium dikromat ungu. Kuning, tergantung konsentrasinya, Bu. Ya, kalau pekat lebih ke sindur, kalau encer kuning.
Kalium dikromat larutannya berwarna ya, Iya. anorganik. Kok bisa diukur atau digunakan sebagai larutan standar UV? Karena gugus kromosom. Karena dia mempunyai gugus kromofor. Ujung-ujungnya nanti ditanya tuh, gambarkan gugus kromofor dari kalium dikromat. Aduh, Oke, mantap banget. asalnya dari kromat ya, CR-nya ada 2, terus mengikat O. Yang visible itu CuSO4. CuSO4 20 gram per liter, berarti berapa ppm? 20 ppm. 2000. 2000. Oh iya, 2000. Kenapa pakai CuSO4? Karena larutannya bersifat stabil, jadi nilainya konstan. Oke, diukurlah pakai larutan standar absorbansinya dibandingkan dengan standar. Kalau absorbansinya unverified, berarti bagian instrumentasi spektrum mana yang keadaannya kurang baik? Detektor. Kalau sistem pembacaan read out tinggal baca doang ya. Iya. Oke, berarti detektor. Berarti kan dipastikan dengan melakukan verifikasi, kamu bisa tahu kondisi alat. Karena ada tujuan masing-masing. Outputnya apa dari verifikasi panjang gelombang, absorbansi dan tidak sesatan? Outputnya adalah saya bisa mengetahui kondisi dari instrumen, baik monokromatornya maupun detektor. Kalau nilai sesatan, ini nggak bisa biasa. Nah, yang dibaca transmisi. Kalau kamu Bu yang sinyal sesatan dikerjain nggak kata Bu Lena? Kalau absorbansinya sudah bagus, tidak usah dilakukan. Berarti transmisi sama dengan absorbansi. Jadi kalau terganggu detektornya juga. Makanya yang kita lakukan di praktek hanya verifikasi panjang gelombang dan absorbansi. Bisa dipahami kenapa dengan melakukan kalibrasi kita bisa tahu kondisi alat. Oh, kalau bukan panjang gelombang berarti monokromatornya yang terganggu. Kalau absorbansi berarti detektor. Bagaimana cara melakukan kalibrasinya? Mau ditanya. Tidak ada yang bisa dijelaskan. Kenapa? Karena tergantung SOP alat. Kalau mau dibilang bagaimana cara memverifikasi spektrofotometer di Shimadzu 1800? Caranya adalah ikuti SOP alatnya. Bagaimana 1800 mengeluarkan data panjang gelombang. Kan caranya cuma mengukur larutan homeo, diukur panjang gelombangnya oleh Shimadzu 1800 dibandingkan dengan standar. Begitu juga dengan absorbansi. Kalau ditanya bagaimana memverifikasi panjang gelombang absorbansi sinar sesatan di 5300, mengikuti SOP 5300. Tinggal mengukur saja menggunakan larutan standar, dibaca panjang gelombangnya sama absorbansi. Jadi nggak usah bingung kalau ditanya gimana ya caranya. Mengikuti SOP alat menggunakan larutan standar, dibaca panjang gelombangnya, dibaca absorbansinya, dibandingkan dengan standar. Simple. Usah bingung. Jadi SOP-nya ada di situ. Oke, ada yang ditanyakan? Jadi bisa ya kalau ditanya ya. Oke. Tujuannya apa kalibrasi? Mengetahui. Ingat, kalibrasi, verifikasi tidak bisa dipisahkan dengan kalibrasi. Verifikasi adalah proses dari kalibrasi. Hanya bedanya hanya mengkonfirmasi, belum memastikan alatnya dalam kebaikan atau tidak. Kalau kalibrasi itu harus ada sertifikat kalibrasi. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Jelas ya? Oke, bisa ya karena kalau ditanya ya. Nah, minggu lalu Ibu membahas tentang persiapan analisis panjang gelombang dan lain sebagainya. Jadi di persiapan analisis ada tentang penggunaan APD ya. Oke. Nah, Ibu kasih contoh soalnya. Sekarang kita latihan soal. Buat kalkulator deh ya. Oke. Mau nanya-nanya. Apa? Bawa. Kita
Oke, kita soalnya ini mulai dari materi awal sampai akhir. Kita latihan. Contoh soalnya. Aduh yang canggih lagi. Canggih. Foto aja kan? Nggak apa-apa dong biar kebaca. Kalau ditanya pemilihan APD berdasarkan apa? Resiko keselamatan. Kalau di instrumen dibagi menjadi 3. Pada saat preparasi sampel berarti masuk destruksi. Kemudian pada saat analisis dan pada saat menggunakan alat. Oke, kita punya studi kasus seperti ini. Oke, Ibu Yuta. Arafi Bu. Nah, Ini ya. Oke, Galuh baca dulu Galuh. Keywordnya nih, preparasi penetapan kadar karbon organik dalam sampel cair. Ibu spesifikasi deh, cairnya air sungai. Sampelnya air sungai. Analisis kadar karbon. yang panjang. Ingat, telusurnya jauh ya. Preparasi, berarti ini sampelnya mau dianalisis nih ya. Preparasi penetapan kadar karbon. Pilih APD yang lengkap. Ada proses destruksi, oke. Kita lihat dulu. Bener. Coba. Katanya ada proses destruksi preparasinya, jadi harus APD yang lengkap. Tidak ada proses destruksi. Kenapa tidak ada proses destruksi? Karena yang Mencair. digunakan karbon organik, kalau didestruksi karbonnya hilang. Berarti preparasinya nggak selalu destruksi. Ingat, secara sampel bisa dianalisis menggunakan spektrofotometri, outputnya larutan homogen Jernih. Proses yang menjadi larutan homogen jernih itu bisa cukup dilarutkan, bisa dihidrolisis, bisa diekstraksi, bisa didestruksi. Jadi nggak semua didestruksi. Jadi kalau karbon kamu destruksi, dipanasin karbonnya CO2 jadi habis. Oke? Berarti yang mana APD-nya? B. Yang B. Oke? Jadi studi kasusnya seperti itu. Berdasarkan resiko keselamatan. Ingat berpikirnya harus jauh ya. Ya. Kalau analisis logam PB dalam sampel mie instan, pasti ada proses destruksi. Jadi harus pakai APD ya. Lengkap. Itu contoh studi kasusnya. Oke, sekarang ada lagi. Ini yang preparasi. Oke, tadi preparasi, sekarang analisis. Apa itu? Karbon organik diklasifikasikan, tidak semua penetapan pakai sarung tangan gitu ya. Ya, yang B sama yang E sama ya. Iya, B sama E deh. B sama E. Yang B Sama E. sama E. Oke. Karena kalau dibilang kalau FEKCNS anorganik sebenarnya tidak perlu pakai sarung tangan. Tapi kalau sampelnya atau larutannya organik atau oksidator itu harus pakai sarung tangan. Bisa kalau diganti studi kasusnya. Ya, contohnya. Insya Allah. Oke? Oke, kita lihat soal lagi. Apa itu? Berapa? Itu udah kan? Nomor 7, ya. Mutiara. Naswan Bu. Firman. Nomor 7.
Tapi emang jawabannya ayo nggak belum. Nanti istilah kecuali diganti pernyataan yang tidak benar ya. Soalnya gimana sih? Analisis terhadap sampel dapat dilakukan secara non-instrumen maupun instrumental. Dari pernyataan berikut manakah yang tidak benar? A. Metode non-instrumen lebih dapat dipercaya karena penentuan nilai dilakukan menggunakan indikator. B. Sensitivitas instrumen analisis lebih baik dibandingkan dengan pengamatan visual. C. Metode instrumen secara umum lebih cepat, tepat, dan akurat. Kecuali yang metode non-instrumen lebih dapat dipercaya karena penentuan nilai dilakukan menggunakan indikator. Nomor 9. Felix. Ayo Felix, semangat Felix. Di depan nih Lex, depan Lex. Ayo Felix. Sini Lex, depan Lex. Gak usah ragu Lex. Review Felix. Dari awal. Bagian dokumentasi. Yang D bukan sih? Yang D bukan. Yang D bukan sih, yang D bukan sih, yang D. Yang D bukan. Yang D. Yang D. Gas instrumentasi sumber cahaya. Ingat sumber cahaya bisa wolfram, bisa deuterium. satu alat isinya ada wolfram dan deuterium ya, tergantung panjang gelombangnya. Kemudian sistem pendispersi. Tapi ingat nih, sistem pendispersi itu hanya prisma dan Slit, bukan itu monokromator. refraksi gratis. Nah, iya itu ya. Kalau monokromator, slit masuk, Slit sistem keluar. pendispersi, Slit keluar. Ket, ya. Kemudian UV, detektor, integrator, output. Integrator tuh masuknya ke amplifier ya. Aku di AS. Oke, lanjut. Oke, hitung nomor 12. Semuanya hitung. Hitung Bud. Kelihatan. Oke. Pembacaan sampel penetapan secara spektrofotometrik memberikan nilai serapan A 0,4. Dua minlog A. Tulisannya gimana nggak ngerti dulu tulisannya. A-nya berapa yuk? A-nya 0,4. Apa sih soalnya? Agak buram Bu. Agak buram 0,8. Itu misalnya gimana? Kelihatan soalnya minlog anti-lock. Bukan. Minlog. Oke, ingatnya salah satu aja, ya. Kalau diketahui asal bersih, antilop, dua min, jadi dibalikan dong. Oke, 21. Anti-locknya nih. Nice one. Akhirnya Tuhan. Jangan pilih jawaban yang bagus, pilih jawaban yang benar. Kalau kamu nggak paham, jangan dipilih. Keuntungan utama menggunakan spektrofotometer double beam. Pilih yang A. Apa itu intens fluktuasi? Ya, yang B. Kalau intens fluktuasi berarti berkas cahayanya nggak stabil. Kok kemana sih Ya, gitu? namanya berkas cahaya itu spesifik, kecuali kamu 2 kurang ukurnya 0,4. chambernya dibuka. Kan kalau chambernya dibuka, ada cahaya lain masuk, menyebabkan tidak stabil. Jadi berkas cahayanya berubah. Ya, jadi jangan pilih oh yang bagus yang A sama B, pilih aja D. Oke? Soalnya nggak langsung dibalikan.
2 min lock. Oke. Lock min lock, anti lock. 2 min A. Kemarin belajar. Apaan itu? Garis. Asep. Sebab nyata. Umpama sejumlah butir itu ada sebab kimia, sebab nyata, sebab instrumen. Yang mana dari? Gimana sih? Yang Ini dua tiga. bukan. Ini siapa namanya? Hilal. Dua tiga lah. Apabila suatu penetapan dilakukan lambda max. A. Kepekatan maksimum. B. Memperkecil kesalahan. C. Diperoleh kurva linier. Yang Itu semua jawabannya menurut kamu. Nah, yang paling tepat. yang E bukan? Yang A. Ingat banyak yang jawab B atau C. Ingat kurva Cuma yang E, Bu. linier bukan berdasarkan lambda max ya. Kurva linier berdasarkan deret Standar. Jika kepekaannya sudah maksimum pakai lambda max, pasti kesalahannya bisa Kecil. Misalnya ada soal syarat fungsi penambahan asam pada penetapan AAS. A. Mencegah hidrolisis. B. Sebagai pengawet. C. Larutannya menjadi pH-nya kurang dari 1. D. Memaksimalkan absorbansi. Jawabannya apa? Memaksakan absorbansi. Mencegah hidrolisis. Ya udah semuanya langsung. Kenapa memaksimalkan absorbansi? Karena kan dia nggak terhidrolisis jadinya. Kalau hidrolisisnya bisa dicegah, berarti konsentrasinya kan tetap. Iya. Berarti itu sebagai pengawet setimbang. pH larutannya, jadi mungkin sudah menerangkan pH larutan yang diukur PKS itu harus pH-nya kurang dari 1. Akibat dari semuanya, nanti absorbansinya bisa maksimal. Nanti kalau absorbansi maksimal, konsentrasinya tepat. Jadi harus dianalisis soalnya ya. Jadi jawabannya apa? Memaksimalkan absorbansi. Bukan. Memaksimalkan absorbansi. Lanjut. Ya, jadinya jawabannya apa? Maksimal. Ini semuanya benar. Jadi Berkaitan semua benar. Jadi nggak ada pilihan. Tapi yang kayaknya yang B ya. Oke. Ya. Irfan. Ini mah apa? Tinggal dikali 4, 62,5 kali 4. 6,25 kali 4. 6,25 kali 4. Ya berarti 25 ppm. 62,5 bukan 0,25. Ini kelihatan tidak? 6,5 Udah. miligram. Berarti 250 ppm 50 mili. dikali 4. Berapa konsentrasinya? 250 ppm. Ada 250 ppm. Oke. Perkiraan sampelnya. Yang kamu hitung ada 250 ppm. Lihat, tinggal konversi ke ppm. Miligram dalam 1 Liter. Pertanyaan selanjutnya, tentukan berapa mili yang harus Yuda pipet ke dalam labu polimer huruf mili untuk masuk range dari standar fosfat. Range dari standar fosfatnya Ini udah kan? Udah. Kan buat nilainya. berapa dah? Maju buat maju sih. Maju yuk. 10. 5 mili sepatu 10 mili. Mentok loh. Iya. Apa siapa pengen maju? Ashwan pengen maju.
Ade berbicara lagi. Oke, berarti kita harus bukan 5 menit kan? Kenapa kita langsung nentuin 25 ppm? Diambil tengah-tengah range, jadi harus berdasarkan perkiraan konsentrasi yang dibuat. Oke. Yang benar. Nggak salah Yud, tenang Yud. Salah. 5 mili 50 berapa FP-nya? 10. FP-nya 10. Ingat? Kalau ditarik habis nggak? Nggak tahu udah. Nanti kalau di praktek dibaginya disediain 1 mili, pipet 1 mili, pipet 2 mili, pipet 5 mili, pipet 10 mili, pipet 25 mili. Semua pipet ada. Jualan tuh. Jadi yang Yuda lakukan tadi menentukan dulu konsentrasi sampel yang mau dibuat. Boleh nggak kamu berdasarkan pipet volume yang ada di lab? Boleh. Jatuhnya ya. Iya. Syarat sampel dianalisis. Ini kalau dari standar kamu nih, gue bikin dari situ ya. Sampel kamu harus ada di sini ya. Nggak boleh di sini. Tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh terlalu pekat. Tengah-tengah. Kenapa? Penyimpangan hukumnya Berbir. konsentrasi rendah atau konsentrasi terlalu pekat. Ingat sebab nyata harus di tengah. Oke, jadi tadi kita dilakukan dengan memperkirakan konsentrasi di tengahnya. Oke, tadi kan Yuda langsung dapatnya bulat. Ya, X-nya berdasarkan kiri mana? Itu 5 mili. Oh, berarti saya harus pipet 5 mili. Kalau 50, pasti konsentrasinya 25. Kalau dilakukan hal yang sama, arti X-nya dapat 7,5 mili. Dibuletin. Dibuletinnya ke atas atau ke bawah? Nah, untuk berdasarkan fisika nih. Banyak. Ke 10 Bu. Kamu saya mau perkirakan konsentrasi pengen bikin 30 ppm. Kan yang penting ada di pipetnya. Ya, tetap di tengah-tengah. Kalau nggak 5 mili 10. Kalau nggak ke 5 boleh ke 10. Tapi FP-nya FP Bu kecil. Tuh kan. Yang soal selanjutnya nanti kita bahas aja di teori praktek. Ya, teori praktek nanti siang. Iya. Satu ya. Kita latihan soal IKA-nya. Masuk di bagian kerja. Ingat, standar induk di meja kerja Anda tidak diketahui konsentrasinya, nggak ditempel ya. Iya. Jadi konsentrasinya ada di soal. Jadi di botol itu tidak ada konsentrasi standar induk fosfat berapa ppm. Jadi kamu harus menghitung konsentrasi standar induknya. Buat Standar sendiri. induknya salah, berarti salah. Iya. Ya, nanti kita latihan soal kelompok. Oke, kita review lagi ya. Ya. Untuk ulangan harian berarti materinya adalah mulai dari instrumentasi sampai pergeseran panjang gelombang sampai pengolahan analisis sesuatu. Oh yang ini. Ya, yang persiapan analisis sampai yang kalibrasi itu masuknya ke UAS. UAS nanti kisi-kisinya berarti dari awal sampai kalibrasi.
banyak. Ibu. Tapi kalau soal udah keluar di UH, nggak bakal keluar lagi di UAS. Modelnya nggak mungkin sama. Jadi tidak diulang sama ibu. Ya, membahas instrumentasi, misalnya di ulangan harian membahas kupet, misalnya keluar kupet, nggak mungkin keluar kupet Belajar. luasnya. Ya, walaupun keluar kupet pasti modelnya berbeda. Oke, hanya porsinya saja. Ya, porsinya. Jadi kisi-kisinya perlu diberikan nggak? Pokoknya kisi-kisinya ada. Perlu, Bu. Dari awal sampai akhir. Ya, ini sudah nyampe, udah dicek. Tolong dicek di email kamu. Ya si Arab. Ya, kalau ada masalah ini. Iya Bu, pasti Bu itu Mbak, pasti nyerahin Arab. Soalnya beda ya, itu ulangan hariannya ya. Kalau lihat kiri kanan tuh soalnya beda. Boleh kisi-kisi nggak udah pintar buat Bawa lo. kalkulator, jangan ulangan harian nggak bawa kalkulator. Oke? Ya Bu. Oke, sampai ketemu di lab hari ini jam 12:30. Sampai ketemu hari Jumat untuk ulangan. Oke, nilainya harus bagus semuanya. Amin. Banget join ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang